Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kitab Aqidatul Awam, yang mana di dalam kitab ini terdapat 20 sifat bagi Allah. Yang pertama, wujud, qidam, baqah, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sami', basir, kalam, qadirun, muridun, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan yang terakhir mutakalliman. Seperti yang sudah kita ketahui, 20 sifat bagi Allah. Nah, di sini sifat Allah yang paling utama itu adalah mukhalafatul lil hawadis, ataupun yang artinya berbeda dengan makhluknya. Apa sih itu makhluk? Makhluk adalah selain Allah, itu namanya makhluk. Nah, ada dan tiada itu adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah sendiri berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadis. Maka sebenarnya jika kita mengatakan Allah itu ada, sesungguhnya pilihan kata ada itu kurang tepat. Mengapa? Mengapa saya bilang kurang tepat? Karena ada dan tiada itu adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadis. Nah, namun supaya Allah itu bisa dikenal dengan makhluk-makhluknya ataupun hamba-hambanya, makanya dibuatlah pilihan kata itu ada, wujud. Meskipun sebenarnya Allah itu di luar kata ada dan kata tiada. Nah, kata ada dan tiada itu kata apa? Kata apa yang bisa mendeskripsikan Allah selain kata ada dan tiada? Jawabannya, tidak ada bahasa manusia yang dapat mendeskripsikan keberadaan Allah, ini lagi, meskipun sifat Allah qadiron, kan ada juga qadiron, kuasa. Meskipun sifat Allah itu qadiron atau maha kuasa, ada satu pertanyaan paradoks yang berbunyi gini: jika Allah berkuasa, apakah Allah bisa menciptakan Allah kedua yang lebih hebat dari Allah? Nah, pertanyaan yang seperti ini hanya bisa dijelaskan. Dan bagaimana penjelasannya? Penjelasan yang pertanyaan seperti ini sama dengan penjelasan yang sebelumnya tadi, bahwasannya sifat kuasa itu adalah sifat manusia, sedangkan Allah berbeda dengan makhluknya. Maka sebenarnya Allah itu di luar sifat kuasa. Namun dibuat sifat kuasa karena hanya untuk pemahaman manusia. Karena tidak ada bahasa manusia yang bisa mendeskripsikan, tidak ada bahasa manusia yang dapat mendeskripsikan kekuasaan Allah. Kemudian terus gini, Allah itu kan satu. Allah itu berapa? Saya mau nanya, Allah itu berapa sih? 1, 2, 3, 4 atau banyak?
jawabannya tidak ada yang bisa mendeskripsikan. Makanya dibuat Allah itu satu, karena tidak ada bahasa manusia yang dapat mendeskripsikan berapa Allah itu, gitu ya kan. Ya, mungkin ini adalah video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun ketidakjelasan saya tadi dalam video. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.